Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Kamal dari Prodi PAI kelas 2A. Di sini saya ingin menjelaskan dan meringkas beberapa materi pada mata kuliah Ulumul Quran yang diantaranya ada Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul, dan Muhasabah Al-Quran. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara bahasa berasal dari kata nazala yang artinya turun, dan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Secara definisi, Nuzulul Quran bisa diartikan sebagai proses turunnya wahyu Allah berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya Malaikat Jibril yang dilakukan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Lalu, Al-Quran diturunkan secara 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau yang kita kenal sebagai langit. Lalu setelah dari Baitul Izzah, Al-Quran pun diturunkan ke muka bumi oleh Malaikat Jibril dan disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan isi pesan surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi, "Demikianlah supaya kami teguhkan hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil." Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi dan peristiwa umat saat itu, dan itu menjadi latar belakang turunnya Asbabun Nuzul. Lalu yang ketiga, memberikan umat Islam waktu untuk menghafal dan mempelajari isi Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan umat Islam secara bertahap. Yang kelima, menjawab pertanyaan dan pertentangan dari orang kafir. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa Al-Quran merupakan sebuah wahyu dan bukan karangan manusia. Proses kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran disebut juga dengan Jam'ul Quran, yaitu proses penyusunan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, yang tujuannya untuk menjaga keaslian Al-Quran dari masa ke masa. Lalu permulaannya berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih menggunakan metode lisan dan penulisan yang dilakukan oleh para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya. Dan Rasulullah juga menyuruh mereka untuk menulis wahyu yang ia dapat di alas seperti batu, pelapa kurma, daun, dan lain-lainnya. Dan isi ayat serta surat Al-Quran ditentukan oleh Nabi Muhammad setelah ia dibimbing oleh Malaikat Jibril. Lalu, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Namun pada masa kekhalifahannya tersebut terjadi kekhawatiran seperti setelah perang Yamamah, para penulis wahyu tersebut gugur sebanyak 70 orang. Lalu menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab apabila Al-Quran akan dilupakan seiring waktu apabila belum dibukukan. Lalu ia pun menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Lalu proses pembukukan Al-Quran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan penulisan-penulisan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad saat hidup. Dan dilakukannya dengan metode ketat. Lalu setelah selesai, mushaf tersebut atau buku yang berisi Al-Quran tersebut dikumpulkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, diberikanlah kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar bin Khattab wafat, ia pun menitipkan mushaf tersebut ke anaknya yang bernama Hafsah binti Umar. Lanjut, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai wilayah seperti negeri Syam, Irak, dan Mesir. Akan tetapi adanya perbedaan qiraat atau tata cara pembacaan Al-Quran yang dilakukan dengan dialek yang beragam. Akan tetapi Utsman merasa khawatir akan terjadi perpecahan akibat perbedaan qiraat tersebut. Lalu ia membentuk suatu tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit serta dengan sahabat Quraisy lainnya untuk melakukan
standarisasi mushaf. Lalu, standarisasi mushaf tersebut dilakukan dengan cara menyalin mushaf yang ada pada Hafsah binti Umar kemudian disalinkan kembali menjadi dialek Quraisy. Lalu disebarkanlah ke semua wilayah dan memusnahkan mushaf-mushaf yang berbeda dialek tersebut agar menjaga keutuhan Al-Quran. Dan mushaf tersebut disebut dengan Mushaf Utsmani. Lalu, setelah kekhalifahan Utsman berakhir, tanda harokat, tanda waqaf, dan juga tajwid ditambahkan ke ayat-ayat Al-Quran untuk dipermudahkan cara bacanya bagi orang-orang. Lalu, Al-Quran modern dibuat pada abad 18 sampai 20. Adapun juga rasm Al-Quran, yaitu tata cara penulisan mushaf pada Al-Quran. Adapun juga rasm Utsmani, warisan penulisan Al-Quran yang ada pada zaman Utsman bin Affan. Lalu, rasm Al-Quran ini tidak mengikuti Arab modern, akan tetapi disesuaikan dengan qiraat. Contohnya seperti as-sholata menjadi as-sholat. Dan tujuan dari rasm Al-Quran ini untuk menjaga originalitas Al-Quran dan mendukung bacaan yang sah. Lanjut pada materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab artinya sebab-sebab dan nuzul artinya turun. Lalu pengertian dari asbabun nuzul itu latar belakang dari peristiwa dan sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang memiliki nilai historis dan nilai sosial. Lalu latar belakang dari asbabun nuzul ini populer pada abad 11 yang dipopulerkan oleh ulama yang bernama Abu Al-Hasan Ibnu Ahmad Al-Wahidi pada bukunya yang berjudul Asbab An-Nuzul. Kemudian dipopulerkan kembali oleh Jalaluddin As-Suyuti pada buku Tubab Al-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Urgensi dan fungsi dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul berfungsi untuk menjelaskan konteks turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, menghindari salah penafsiran. Yang ketiga, menentukan hukum yang telah terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Adapun jumlah dan sebab turunnya ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ta'adud al-asbab wa al-nuzul al-wahid, yang melatar belakangi turunnya satu ayat. Contohnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menjadi jawaban atas pernyataan orang-orang kafir Mekah dan ahli kitab Madinah. Lalu yang kedua ada ta'adud al-nuzul wa al-asbab al-wahid yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat Al-Quran seperti Quran surat At-Dukhan ayat 10-15 dan 16 yang isinya adalah menjelaskan tentang peristiwa tertentu. Yang ketiga ada muhasabah Al-Quran. Muhasabah Al-Quran merupakan ilmu yang berisi keserasian dan keterkaitan Al-Quran maupun antar ayat, antar isi, dan antar surat yang membentuk wahyu yang sistematis dan utuh. Lalu, muhasabah Al-Quran menurut sifat terbagi menjadi dua, yaitu zahir irtibat dan khaf irtibat. Zahir irtibat merupakan hubungan antar ayat yang terlihat jelas seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. Dan di ayat 3 tersebut menjelaskan kriteria orang bertakwa seperti apa yang disebutkan pada ayat kedua. Lalu ada pun juga khaf irtibat, yaitu hubungan antar ayat yang tersembunyi dan diperlukan dengan metode ijtihad atau penelitian
untuk menemukan maknanya. Seperti pada Quran surat At-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Yang memiliki tema yang berbeda tetapi masih saling berkaitan. Bagaimana kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi itu muhasabah Al-Quran? Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan utama surat tersebut, apakah itu untuk hukum, isi, cerita, dan sebagainya. Yang kedua, melihat susunan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, menganalisis ayat-ayat tersebut apakah ada kesinambungan. Lalu yang keempat, menyimpulkannya dengan bahasa yang sistematis dan kontekstual dan tidak menambahkan pernyataan manapun. Lalu, mengapa muhasabah itu penting? Yang pertama, untuk mengetahui pesan ilahi agar tidak terpotong-potong. Yang kedua, melihat keteraturan, susunan, dan mujizat Al-Quran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada satu kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.